290. Pertempuran masa kecil, cincin roh keempat Clear Sky Hammer. Ketika Tang San melihat Dark Devil God Tiger yang menyusut, dia masih berpikir itu lucu. Tapi saat dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri, itu tidak terasa lucu lagi. Karena saat ini seluruh tubuhnya telah menyusut menjadi kurang dari 1,20 meter. Tubuhnya telah menyusut, dan bahkan pakaiannya menjadi lebih kecil seiring dengan itu. Dia tampak seperti ketika dia berusia 6 atau 7 tahun. Yang paling mengejutkan Tang San adalah bahwa tidak hanya tubuhnya yang berubah, trisula emas tergeletak di tanah di sebelahnya, dan kekuatan rohnya saat ini juga berkurang menjadi ketika dia berusia 6 tahun dan masih belum menembus tingkat pertama. Bahkan dua roh Clear Sky Hammer dan Blue Silver Grass yang hebat belum terbangun. Yang dia miliki hanyalah keterampilan surga misterius yang dangkal. Kembali ke masa kanak-kanak. Tang San menelan ludah. Kemampuan roh macam apa yang digunakan Dark Devil God Tiger? Kenapa dia dan keduanya menjadi begitu kecil? Bisakah dia kembali? Tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah kekuatan aneh menargetkannya. Tidak ada kemampuan roh yang bisa digunakan, termasuk kemampuan tulang roh. Saat ini dia adalah Tang San yang belum terbangun selama 6 tahun. Sebuah suara aneh bergema di sekitar. Selamat datang di arena hidup dan mati. Hanya kematian satu pihak yang dapat mengakhiri pertempuran hidup dan mati ini, dan meninggalkan ruang ini. Menghitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, mulailah. Saat suara tiba-tiba ini dihitung mundur, pikiran Tang San bergerak seperti kilat. Yang bisa dia lakukan dalam kondisinya saat ini hanyalah berpikir. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Dark Devil God Tiger melakukannya, dia telah dikembalikan ke usia 6 tahun. Ini adalah fakta. Tapi Dark Devil God Tiger juga telah menyusut, ini membuktikan bahwa ia juga sama-sama menderita dari pengekangan apapun yang dia alami. Maka pertempuran ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Penjelasan sederhana suara aneh itu memberitahu Tang San bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati, pertempuran hidup dan mati antara dia dan Dark Devil God Tiger kembali ke masa kanak-kanak. Mereka masih harus kembali ke dunia nyata setelahnya. Tubuhnya kemudian akan pulih. Dan mati dalam pertempuran di sini secara alami juga berarti mati dalam kenyataan. Bahwa Dark Devil God Tiger membawanya ke tempat seperti itu mungkin karena bayi makhluk roh jauh lebih kuat daripada guru roh bayi. Kemampuan roh ini terlalu aneh. Tidak heran Daming dan Erming tidak pernah bisa menyelesaikan orang ini dalam pertempuran mereka. Dengan kemampuan roh seperti itu, sangat sulit untuk dihadapi. Beruntung Daming dan Erming juga makhluk roh, mereka seharusnya tidak keluar lebih buruk ketika kembali ke masa kanak-kanak seperti ini. Sebelum Tang San bisa berpikir lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba lepas, batasannya sudah hilang. Perasaan stagnan itu baru saja menghilang ketika Dark Devil God Tiger berubah menjadi bayangan gelap, langsung menerjang ke arah Tang San. Mata merahnya menunjukkan cahaya dingin, seolah-olah sudah menganggap Tang San sebagai mayat. Dark Devil God Tiger yang menyusut 1,5 meter tentu saja bukan ancaman bagi A.D.U.L.T. Tang San, tetapi ketika dia baru berusia 6 tahun, salah satu serangan Dark Devil God Tiger mungkin akan sangat menyakitinya. Ketika dia berusia 6 tahun, dia masih terlalu lemah. Tetapi jika Dark Devil God Tiger mengira dia akan dimusnahkan dengan mudah, itu akan sangat mengecewakan. Master roh lain bahkan mungkin tidak akan menghindari serangan pertama Dark Devil God Tiger. Sebelum roh mereka terbangun pada usia 6 tahun, mereka hanyalah anak-anak biasa. Dark Devil God Tiger hanya cukup sial untuk bertemu dengan Tang San. Lahir dari dua dunia, meskipun Tang San tidak dapat digambarkan sebagai kuat ketika dia berusia 6 tahun, dia masih telah mengembangkan seni rahasia Sekte Tang untuk sementara waktu. Menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step, Tang San dengan gesit menghindar ke samping, segera membiarkan Dark Devil God Tiger menerjang melewatinya saat dia mengambil langkah aneh lainnya, menekan dekat ke punggung bawahnya. Dengan tackle bahu ringan, Dark Devil God Tiger dipukul ke samping, keseimbangannya hancur, berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum menangkap keseimbangannya. Tang San tersenyum, dia tersenyum sangat bahagia. Karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya lagi memperpanjang pertempuran ini. Serangan pertama Dark Devil God Tiger meleset. Dengan cepat menembak mundur, menerjang ke arah Tang San sekali lagi. Kekuatannya benar-benar telah jatuh ke tahap remaja, bahkan tingkat binatang roh 10 tahun. Tapi itu berbakat dengan bakat, dan bahkan dengan kultivasi kurang dari 10 tahun,
kekuatan sejatinya mungkin di atas binatang roh 10 tahun. Berurusan dengan seorang anak dalam kondisi seperti itu, bagi pikiran Dark Devil God Tiger, semudah mungkin. Tetapi dengan serangan pertamanya, Tang San menggunakan tindakan untuk mengatakan bahwa, bahkan ketika kembali ke masa kanak-kanak, membunuhnya tidaklah mudah. 12 selebriti yang kehilangan semuanya dan sekarang bekerja dengan pekerjaan tetap. News City Hub. Saat Dark Devil God Tiger berbalik dan menyerang Tang San sekali lagi, ia melihat Tang San kecil memegang kotak hitam panjang Wan Qi di pelukannya. Kotak hitam itu agak berat, tetapi bagi Tang San yang telah mengembangkan keterampilan surga misterius ke tingkat pertama itu bukan apa-apa. Tangan kecilnya yang lembut dengan cepat melukai kotak hitam itu, satu demi satu logam nyaring berayun. Melihat serangan kedua Dark Devil God Tiger akan mendarat, Tang San berbalik, menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step untuk menggeser 3 kaki ke samping, lalu berguling-guling di tanah untuk sekali lagi menghindari serangan Dark Devil God Tiger. Dark Devil God Tiger agak panik. Ia tidak dapat memahami bagaimana manusia sekecil itu memiliki kelincahan seperti itu, sebenarnya dapat dengan mudah menghindari serangannya. Dengan raungan yang dalam, aliran kemarahan abu-abu mulai menyebar dari Dark Devil God Tiger. Aliran abu-abu perlahan mengembun menjadi bentuk spiral di depannya. Energi jahat anak Dark Devil God Tiger sama-sama sangat kecil, spiral yang terbentuk di depannya ini hanyalah kernel dari Dark Devil Thunder, sangat berbeda dari apa yang digunakannya dalam pertempuran sebelumnya melawan Tang San. Saat itu praktis langsung mengirimkan hamparan luas Dark Devil Thunder, tetapi sekarang memadatkan kernel ini masih sangat sulit. Tetapi Dark Devil God Tiger sangat percaya bahwa bahkan jika kernel guntur yang terkondensasi dari kekuatan jahat ini tidak langsung mengenai Tang San dan hanya meledak di sebelahnya, itu masih cukup kuat untuk menangkapnya dan mengakhiri pertempuran ini. Pada saat yang sama ketika Dark Devil Thunder terbentuk di depan Dark Devil God Tiger, tangan Tang San juga berhenti pada mekanismenya. Kotak hitam itu perlahan naik, mengarah ke Dark Devil God Tiger. Whoosh! The Dark Devil Thunderbolt melesat keluar, tetapi pada saat yang sama, retakan yang bergema dan suara mendengung yang intens meletus. 16 garis cahaya hitam melesat dari kotak kecil di tangan Tang San seperti Fata Morgana. Boom! Ledakan pertama adalah Dark Devil Thunderbolt itu. Kekuatan ledakannya benar-benar mencengangkan, setidaknya 6 dari garis bayangan hitam berputar-putar ke segala arah. Tapi, 12 garis hitam yang tersisa juga melesat ke arah Dark Devil God Tiger dalam sekejap. Pupu-pupu-pupu, di tengah serangkaian suara tumpul, Dark Devil God Tiger membeku. Awan besar abu-abu meledak dari tubuhnya, setiap kilatan berkabut menyebabkannya bergetar. Mata merahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tang San mulai menutup kotak hitam untuk kedua kalinya, dengan hati-hati memperhatikan Dark Devil God Tiger dengan ekspresi yang benar-benar tenang. Maaf, saya harus mengakui bahwa Anda adalah yang paling licik dan berbahaya dari semua makhluk roh yang pernah saya lihat. Mungkin yang paling cerdas. Anda tidak hanya memiliki kekuatan yang tangguh, tetapi juga perencanaan pertempuran yang sangat akurat. Tidak heran jika kamu bisa bertahan sampai sekarang sebagai Dark Devil God Tiger. Saya yakin Anda bahkan harus menjadi raja di antara seluruh suku Dark Devil God. Saya akui saya kalah dalam perencanaan dan kontrol. Aku semakin meremehkan kekuatanmu, dan kepercayaan diriku membiarkanku mengabaikan kemungkinan bahaya. Sayangnya, keberuntungan tidak ada di pihak Anda. Saya mungkin tidak akan kalah dari Anda ketika saya berusia 6 tahun, karena saya adalah murid Sekte Tang. Terlebih lagi ketika, meskipun pengekangan kemampuan ini sangat kuat, itu tidak mampu menahan alat roh saya. Panah Suge yang saleh sekali lagi menjadi jimat kemenangan saya. Ketika Anda dan saya dikembalikan ke masa kanak-kanak dan tiba di ruang aneh ini, kehilangan Anda sudah ditentukan. Tetapi saya akan mengakui bahwa Anda adalah musuh yang layak dihormati. Lawan yang kuat. Mengatakan demikian, Tang San membungkuk sedikit pada Dark Devil God Tiger, mengungkapkan rasa hormatnya. Dan Dark Devil God Tiger juga sepertinya mengerti apa yang dikatakan Tang San, memelototinya dan mengaum dengan enggan. Mata merahnya sepertinya meludahkan api. Tiba-tiba, Tang San merasakan hawa dingin di sekujur tubuh, memahami sesuatu dari tatapan Dark Devil God Tiger, dan wajahnya segera memucat. Sepertinya keberuntungan saya benar-benar luar biasa. Selamat tinggal. Dentang klang-klang. Cici-cici-cici. 16 awan pertumpahan darah abu-abu sekali lagi meletus dari Dark Devil God Tiger. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, kali ini,
semua aura kehidupannya dihancurkan sebelum baut panah besi halus. Pertempuran yang sulit ini akhirnya berakhir. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi terdistorsi, ruang itu langsung hancur. Kegelapan tak terbatas menyapu sekali lagi. Tang San santai, diam-diam mengembalikan panah Suge yang saleh ke dalam dompet angan-angan 100 harta karunnya. Jantungnya masih berdebar kencang. Cahaya menyala, seluruh tubuhnya menjadi ringan. Ketika dia sekali lagi kakinya tertanam kuat di tanah, Tang San sudah kembali ke hutan besar Stardow, kekuatannya yang hilang kembali, semua kekuatannya kembali. Seagot trident juga berbaring dengan tenang di dekat kakinya. Dan tidak jauh di depannya, di atas mayat raksasa Dark Devil God Tiger, melayangkan mutiara aneh. Mutiara itu tampak sepenuhnya gelap, tetapi memancar cian dan biru berwarna L.U.S. Dotter. Apa ini? Sebelum Tang San bisa bereaksi, lubang hitam yang melepaskannya terhirup, dan mutiara aneh itu langsung terbang ke dalam. Tang San segera menggunakan Controlling Crane Catching Dragon, tetapi tepat pada saat dia menguasai mutiara, lubang hitam ditutup dengan keras, ruang yang robek kembali normal. Mutiara aneh dari mayat Dark Devil God Tiger dengan demikian menghilang. Tang San tampak terganggu, mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul wajahnya dengan paksa. Dia tahu bahwa biasanya dia akan bereaksi cukup cepat untuk menangkap mutiara itu, tetapi karena suasana hatinya dipengaruhi, dia tidak berhasil. Ini benar-benar bukan pertanda baik. Melihat ke arah mayat Dark Devil God Tiger, Tang San tidak bisa menahan nafas pada dirinya sendiri. Binatang roh yang kuat ini terlalu mengejutkannya. Itu secara tak terduga membuat apa yang awalnya dia pikir adalah pertempuran yang sangat sederhana menjadi pertarungan untuk kelangsungan hidupnya, dan bahkan harus mengandalkan keberuntungan untuk menang pada akhirnya. Binatang roh ini benar-benar terlalu kuat. Untungnya tidak ada yang bisa memiliki roh Dark Devil God Tiger. Dia berharap cincin rohnya akan memberinya lebih banyak manfaat. Berpikir tentang itu, Tang San tidak bisa menahan perasaan takut yang masih ada. Tatapan-tatapan Dark Devil God Tiger sebelum kematiannya memberitahunya bahwa kemampuan terakhirnya tidak sesederhana itu. Efek sebenarnya dari kemampuan itu seharusnya adalah membuat Tang San sendirian kembali ke masa kanak-kanak, sedangkan Dark Devil God Tiger tidak terpengaruh sama sekali setelah berada di dalam. Hanya karena cahaya Dewa Ungu terakhirnya mematahkan pertahanannya, itu juga tidak dibebaskan dari efek kemampuannya. Sama seperti dia, itu telah kembali ke masa kanak-kanak, dan kemudian mati ke panah Suge yang saleh. Bayangkan, jika dia tidak menggunakan cahaya Dewa Ungu atau jika cahaya Dewa Ungu tidak berpengaruh apapun, maka kesimpulan untuk anak berusia 6 tahun yang menghadapi harimau Devil God kegelapan 60.000 tahun sudah jelas. Itu pada dasarnya bukanlah pertempuran yang proporsional. Pertarungan ini benar-benar panggilan yang dekat. Kepercayaan diri yang kuat bukanlah hal yang buruk, tetapi jika itu tumbuh terlalu kuat itu akan menjadi kesombongan. Sejak meninggalkan Pulau Saagot, dia tampil mudah di hampir semua dari beberapa pertempurannya. Kemudian dia telah memperoleh cincin roh dan tulang roh Daming dan Erming, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kepercayaan dirinya telah meningkat ke tingkat arogansi. Pertempuran hari ini sudah cukup untuk membunyikan bel alarm di benaknya. Untungnya dia masih selamat. Sambil merenung, Tang San perlahan duduk bersilang, fokus. Domain perak biru menyebar, seagot trident menempel di tanah di sebelahnya, menggunakan domain yang tumpang tindih untuk mengatur area pertahanan dan membingungkan. Pada saat yang sama kemampuan pamungkas Blue Silver Domain All Reverse Run into the Sea diluncurkan. Dia tidak akan lagi membiarkan dirinya menghadapi bahaya karena kecerobohan. Sebelum dia menyerap cincin roh Dark Devil God Tiger, dia harus terlebih dahulu memulihkan kekuatan rohnya yang hilang sepenuhnya. Motes cahaya biru muncul di dalam domain perak biru Tang San. Hutan besar Stardow sangat luas, meskipun Tang San mengandalkan wilayahnya untuk menyerap energi rumput perak biru, menyerap sedikit saja dari masing-masing bilah rumput yang tak terhitung jumlahnya memberinya energi yang cukup tanpa membahayakan mereka, membantunya dengan cepat memulihkan kekuatan rohnya. Setelah kekuatan rohnya dikembalikan ke puncaknya, tatapan Tang San kembali ke mayat Dark Devil God Tiger di tanah. Kaisar perak biru perlahan mundur, dan Clear Sky Hammer muncul di telapak tangannya entah dari mana. Domain perak biru juga langsung beralih ke domain Dead God, niat membunuh yang kuat memancar. Kekuatan mental Tang San juga menyebar sejauh mungkin. Setelah memastikan tidak ada ancaman dalam beberapa lusin li, dia kemudian mulai menyerap cincin roh keempat Clear Sky Hammer.
Dengan Clear Sky Hammer hitam secara horizontal di depannya, satu cincin cahaya merah dan dua hitam sangat berbeda. Dengan penuh perhatian memperhatikan mayat raksasa di depannya, Tang San mengayunkan palu sekali. Seketika, aliran abu-abu melayang dari mayat Dark Devil God Tiger, segera mengembun menjadi bentuk cincin di udara. Dan pada saat yang sama energi yang tidak terlalu tangguh tetapi sangat sedingin es menusuk tubuh Tang San, dengan panik menyerang pertahanan berat yang ditetapkan oleh kekuatan internal keterampilan surga misteriusnya. Aliran energi sedingin es itu penuh dengan kebencian jahat dan keengganan yang intens. Saat menusuk tubuh Tang San memuntahkan seteguk darah. Persiapan Tang San tidak, Mestances saat ini cukup membuktikan bahwa pertama-tama memulihkan kekuatan rohnya ke puncak tidak benar. Sesaat setelah energi jahat sedingin es itu menyerang, energi internal keterampilan surga misterius Tang San telah sepenuhnya disesuaikan. Aliran energi yang lembut mengembun bersama dengan cahaya seagot, membentuk jaring besar yang menyelimuti energi sedingin es itu. Penyerapan cincin roh dimulai, dan seiring dengan cincin roh yang meninggalkannya, mayat raksasa Dark Devil God Tiger juga mulai berubah menjadi aliran energi abu-abu, perlahan menghilang. Keterampilan surga misterius ditambah cahaya seagot seperti batu kilangan raksasa, menggiling energi jahat dari cincin roh Dark Devil God Tiger setetes demi setetes. The Dark Devil God Tiger benar-benar istimewa. Mutiara kental sebelumnya ditembakkan ke dalam lubang hitam dengan memanfaatkan selang perhatian sesaat dari Tang San, langsung melakukan perjalanan ke ruang lain. Adapun kemana ia pergi, Dark Devil God Tiger juga tidak bisa mengendalikan, tetapi tidak ingin itu jatuh ke tangan Tang San. Proses penyerapan berlanjut selama 4 jam penuh. Ketika Tang San menghela nafas panjang dan terbangun dari kultivasi, dia merasakan pikiran dan energinya jernih. Yang mengejutkannya adalah bahwa hanya dengan menyerap cincin roh ini, kekuatan rohnya telah meningkat dari puncak 93, setengah jalan melewati peringkat 94. Ini membuktikan betapa mencengangkannya sifat Dark Devil God Tiger. Cincin roh gelap diam-diam disusun di posisi keempat Clear Sky Hammer. Ketika jejak kekuatan roh diresapi di dalamnya, dia segera merasakan tembakan energi jahat yang melonjak ke langit. Perasaan kekuatan itu membuat Clear Sky Hammer berubah menjadi abu-abu samar. Anehnya, saat abu-abu ini menyebar ke domain Dead God, keduanya bentrok satu sama lain sebelum benar-benar menunjukkan tanda-tanda bercampur menjadi satu. Aura domain Dead God juga langsung tumbuh lebih kuat. Faktanya, domain Dead God sudah menjadi domain puncak. Setelah ditingkatkan sekali lagi oleh pengaruh cincin roh keempat ini, bagaimana mungkin Tang San tidak bahagia? Bukan hanya kekuatan rohnya yang naik. Tang San juga menemukan bahwa efek cincin roh Dark Devil God Tiger juga telah secara substansial meningkatkan beberapa atributnya. Ini menunjukkan dengan sangat jelas dalam kekuatan dan kekuatan mental. Tidak perlu menyebutkan kekuatannya, di permukaan Dark Devil God Tiger awalnya adalah makhluk roh tipe kekuatan. Tapi peningkatan kekuatan mental itu tampaknya sekali lagi memiliki efek yang berkembang pada tulang roh kepala yang telah menyatu dengan cahaya seagot, membuat kekuatan mental Tang San yang sudah tangguh meningkat sekitar 5%. Sama sekali jangan meremehkan 5% itu. Tingkat kekuatan mental Tang San sudah menakutkan. Meningkatkannya lebih jauh sangat sulit. Meningkatkannya 5% sekaligus, Tang San mungkin dapat sepenuhnya menekan kekuatan seperti Bibi Dong dengan mata setan ungu. Kerja kerasnya tidak. Pertempuran berbahaya dengan Dark Devil God Tiger diperdagangkan untuk langkah kekuatan lain. Efek dari cincin roh Dark Devil God Tiger yang satu ini sebanding dengan efek dari dua cincin roh binatang roh 50.000 tahun. Selain tidak memiliki satu kemampuan roh dibandingkan dengan cincin roh 100.000 tahun, itu tidak kalah dengan cara apapun dalam hal lain. Hanya saja, yang membuat Tang San tidak senang adalah setelah dia menyerap cincin roh Dark Devil God Tiger, dia juga baru saja melihat debu abu-abu terakhir dari mayat Dark Devil God Tiger menghilang. Tidak ada tulang roh. Inilah alasan Tang San tidak bahagia. Dengan karakteristik Dark Devil God Tiger, ditambah kultivasinya yang lebih dari 60.000 tahun, Tang San hampir yakin bahwa itu seharusnya menghasilkan tulang roh. Tapi ternyata tetap tidak. Mengingat mutiara itu dari sebelumnya, Tang San mengerti bahwa itu mungkin kristalisasi dari kemampuan Dark Devil God Tiger, juga termasuk 3 atribut. Benar-benar disayangkan. Binatang roh yang sangat cerdas ini pada akhirnya tidak mau membiarkannya mendapatkan semua keuntungan. Nevermind, pria yang tidak pernah puas seperti ular yang mencoba menelan gajah.
Bahwa dia bisa mendapatkan cincin roh keempat Clear Sky Hammer dengan kualitas seperti itu sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Tidak perlu serakah untuk lebih. Karena mutiara itu sudah memasuki lubang hitam, tidak ada yang tahu apakah itu ditelan atau ditarik ke dimensi lain. Memikirkan hal ini, Tang San juga secara bertahap menjadi tenang, hanya menganalisis untung dan ruginya. Merasakan kekuatannya meningkat secara komprehensif, suasana hatinya berubah tenang lagi. Setelah istirahat sejenak, dia menyebarkan Blue Silver Domain lagi, mencari target keduanya. Mengalami pertempuran ini telah membuat Tang San mengerti bahwa dia masih kurang dalam banyak hal, dan yang paling penting di antara mereka adalah dia masih belum sepenuhnya menggabungkan banyak kemampuannya. 2 roh, seagot trident, 6 tulang roh. Saat ini kemampuan roh Tang San berada dalam lusinan. Selain itu, masing-masing memiliki fitur pentingnya sendiri, masing-masing mampu mendominasi pertempuran. Tetapi karena asal-usul kemampuan roh sangat berbeda, dan menggunakannya memiliki persyaratan yang berbeda, Tang San tidak dapat menahan diri untuk tidak tertunda ketika beralih di antara mereka, dan tidak dapat menggabungkannya, atau menderita kelelahan yang tidak perlu ketika menggunakannya secara berurutan, serta menderita dampak setelah menggunakannya. Pada akhirnya, itu semua karena dia belum menemukan metode untuk menggabungkan kemampuannya. Tetapi menggabungkan lusinan kemampuan roh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tang San paling akrab dengan 5 kemampuan roh pertama Kaisar Perak Biru ditambah keterampilan rahasia Sekte Tang ditambah tulang roh pertamanya 8 tombak laba-laba. Di antara kemampuan selanjutnya, Tang San paling akrab dengan 4 yang ditugaskan Xiao Wu kepadanya, tetapi mereka telah sepenuhnya kembali ke Xiao Wu. Dalam 5 tahun terakhir dia telah memperoleh banyak kemampuan, dan kekuatannya juga meningkat secara substansial. Dalam hal kontrol dan pertukaran kemampuan, dia jauh dari akrab dengan 5 kemampuan roh pertamanya. Tapi saat dia tumbuh lebih kuat, musuh yang dia hadapi juga akan lebih kuat. Bahkan jika 5 kemampuan roh pertama telah ditingkatkan ke tingkat 50.000 tahun, mereka masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Tang San. Oleh karena itu, dia harus menggunakan kemampuan rohnya nanti. Ketika musuh-musuhnya tidak cukup kuat, atau mungkin karena mereka ditekan oleh Tang San, kombinasinya yang tidak mencukupi masih belum terlihat dengan jelas. Termasuk Bibi Dong. Bibi Dong ditekan oleh seagot trident karena kemampuannya sendiri, dan juga tidak tahu apa-apa tentang kemampuan Tang San. Begitulah cara dia kalah dalam beberapa pertempuran terakhir mereka. Jika Bibi Dong sekarang pulih ke kondisi puncaknya dan melawan Tang San lagi, Cirk, Mestan Chess akan berbeda. Meskipun Tang San cerdas, menggabungkan begitu banyak kemampuan dalam waktu sesingkat itu jelas tidak mungkin. Dia sendiri juga tahu tentang masalah ini, tetapi kemenangannya yang berulang telah membuat kepercayaan dirinya melambung, jadi dia mengabaikannya. Setelah pertempuran dengan Dark Devil God Tiger ini, bel alarm di benaknya semuanya berdering. Dia juga mengklarifikasi jalur kultivasinya. Nanti, bahkan jika dia menjadi seagot, kombinasi kemampuan ini masih sangat diperlukan. Ketuhanan tidak mewakili segalanya. Tidak ada kekuatan absolut di dunia ini. Melepaskan domain perak biru, Tang San terus bergerak lebih dalam ke hutan besar Stardow saat dia mencari. Kali ini keberuntungannya tidak begitu baik, tanpa hasil setelah mencari selama 1 jam. Domain perak biru menyebar dalam jarak yang sangat besar, tetapi pertempuran sebelumnya dengan Dark Devil God Tiger telah membuat khawatir hutan besar Stardow. Merasakan fluktuasi energi yang sangat besar itu, makhluk roh dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun melarikan diri atau melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Saat Tang San menyelidiki dengan domain perak biru, pencarian semakin dalam semakin dekat. Setelah melewati jarak tertentu, jika makhluk roh memiliki kultivasi yang cukup dan kemampuan persembunyian yang cukup efektif, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya juga. Setelah berada di hutan besar Stardow selama hampir sehari, ditambah pertempuran yang sulit dari sebelumnya, Tang San memutuskan untuk beristirahat sebentar ketika dia melihat langit menjadi gelap. Menemukan pohon yang sangat tinggi untuk bersandar, Tang San menikam seagot trident di tanah di sebelahnya. Energi yang lembut memungkinkan dia memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan mentalnya dicadangkan dalam jarak 50 meter. Dengan kultivasinya saat ini pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang serangan diam-diam, kecuali ada beberapa binatang jahat yang lelah hidup. Setelah mencapai level judul Douluo, Master Roh akan memancarkan semacam kualitas, sama seperti binatang roh 100.000 tahun juga akan memancarkan aura yang kuat.
Kualitas seperti itu sangat mengintimidasi makhluk roh yang pintar, apalagi ketika Tang San juga memiliki seagot trident yang lebih mengejutkan di sebelahnya. Mungkin hanya makhluk roh super yang sepenuhnya percaya diri seperti Dark Devil God Tiger yang berani melawannya secara langsung. Menutup matanya, mengedarkan napasnya sesuai dengan keterampilan surga misterius, cahaya putih samar muncul dari tubuhnya, berubah menjadi energi astral pelindung yang berputar di sekelilingnya. Dengan kultivasi Tang San saat ini, meskipun energi pelindung ini tidak dapat dibandingkan dengan perlindungan Devil God Harimau Iblis Kegelapan, itu tidak jauh berbeda. Itu sudah cukup untuk melindunginya saat berkultivasi. Setelah menemukan insufisiensinya, bahkan jika Tang San tahu waktu sangat berharga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung selama periode istirahat ini. Merefleksikan apa yang harus dia lakukan. Pikiran pertamanya adalah kesamaan antara dia dan Bibi Dong. Di dunia ini, hanya Bibi Dong yang mirip dengannya di antara semua guru roh yang dia kenal. Keduanya memiliki roh kembar. Dia juga telah melawan Bibi Dong pada lebih dari satu kesempatan. Dia seharusnya tidak memiliki lebih banyak kemampuan roh daripada dia, atau bahkan lebih sedikit. Dia juga gagal dalam jumlah cincin roh 100.000 tahun. Dengan hati-hati mengingat kemampuan roh yang digunakan ketika Bibi Dong melawannya, pada saat yang sama merenungkan insufisiensinya sendiri, Tang San secara bertahap memasuki kesurupan. Kultivasinya berlanjut selama 4 jam. Meskipun Tang San ingin meningkatkan kekuatannya, dan menangani masalah saat ini, dia tahu bahwa dia masih harus menjadi seagot sesegera mungkin. Waktu sangat berharga, apalagi dengan aura aneh yang dia rasakan dari kota roh tepat ketika dia memasuki hutan besar Stardow. Hanya saja, 4 jam ini tidak berlalu dengan. Melalui pertimbangan yang cermat, dia menemukan bahwa Bibi Dong juga menghadapi masalah yang mirip dengannya, hanya dia yang menanganinya sedikit lebih baik. Kemampuannya untuk dengan mudah mengganti roh saat dalam bentuk avatar roh terutama menebus sejumlah kemampuan roh dan koordinasinya. Jika bukan karena seagot tridentnya sangat kuat menekannya, dan mata iblis ungu mengeksploitasi kecerobohannya untuk membangun kemenangan, dia tidak mungkin bisa mengalahkannya. Dan dalam hal menggunakan kemampuan lain, Bibi Dong tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapinya, sehingga menyebabkan kekalahannya. Tetapi dalam 4 jam ini, Tang San hanya benar-benar mengerti satu kata, kombinasi. Dia tidak tahu apakah dia juga bisa menggunakan peralihan roh cepat Bibi Dong setelah Clear Sky Hammer-nya memiliki 7 cincin roh, tetapi satu hal yang pasti, cara untuk benar-benar menangani masalahnya saat ini adalah kombinasi kemampuan roh. Dengan kultivasinya saat ini, meskipun kemampuan rohnya menghabiskan sejumlah besar kekuatan roh, dia masih memiliki cukup untuk bertahan dengan menggunakan kemampuan roh secara seri. Arah yang perlu dia kembangkan sekarang adalah menggabungkan semua jenis kemampuan roh dengan sempurna tanpa menunjukkan kekurangan apapun, dan juga untuk menyerang musuh dengan cukup keras atau mengendalikan mereka. Ini tentu saja tidak dapat diselesaikan dengan satu metode kombinasi, tetapi ketika dia dapat dengan sempurna menggabungkan semua kemampuan rohnya, dia akan benar-benar kuat. Terus pindah ke hutan besar Stardow, dia melepaskan domain perak biru untuk terus memindai sementara dia merenungkan masalah menggabungkan kemampuan rohnya. Pada saat dia melawan Dark Devil God Tiger, hutan juga menjadi tenang kembali. Binatang roh yang kuat itu sangat pintar, mereka secara alami juga tahu bahwa guru roh manusia harus mendorong kekuatan roh mereka ke kemacetan sebelum mereka membutuhkan cincin roh, dan hanya membutuhkan satu persatu. Hanya ada waktu yang singkat sejak dia mendapatkan cincin roh Dark Devil God Tiger, dan mungkin diasumsikan bahwa mereka seharusnya tidak perlu terlalu takut. Domain perak biru bergabung bersama dengan rumput perak biru di hutan sejauh mungkin, memindai dengan hati-hati tanpa mengungkapkan fluktuasi kekuatan roh sedikit pun, mencari cincin roh Clear Sky Hammer kelimanya. Hasilnya seperti yang diharapkan Tang San, dan dalam waktu 1 jam setelah pencarian dia akhirnya menemukan makhluk roh lain yang cocok untuknya. Dan kali ini dia sekali lagi menerima kejutan yang menyenangkan. Karena itu sebenarnya adalah satu-satunya makhluk roh yang paling dia kenal, laba-laba iblis berwajah manusia. Hanya melalui pemindaian domain perak biru, kehadiran yang dingin dan ganas itu memberitahunya binatang roh macam apa itu. Bagi Tang San, laba-laba iblis berwajah pria dikaitkan dengan kegembiraan dan kemalangan. Laba-laba iblis berwajah manusia pertama yang dia temui telah memberinya tulang roh eksternal yang paling berharga, 8 tombak laba-laba. Karena Tang San mengalami semua jenis pertempuran.
8 tombak laba-laba seringkali mampu menangkap musuh lengah dan membawa kemenangan. Tapi, laba-laba iblis berwajah pria juga telah memberinya kemarahan dan rasa sakit yang luar biasa. Saat itu di jantung hutan besar Stardew, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba laba-laba iblis berwajah manusia, menghalangi pelariannya dan Xiao Wu, bagaimana para ahli Spirit Hall itu akan menyusul, yang menyebabkan Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak dapat disangkal bahwa laba-laba iblis berwajah manusia adalah sejenis makhluk roh yang sangat kuat. Baik dalam kekuatan, racun, atau semua kemampuannya yang beragam, itu adalah mimpi buruk bagi sebagian besar makhluk roh. Kualitasnya mungkin tidak sebagus Dark Devil God Tiger, tetapi bagi makhluk roh lainnya, itu tidak kalah berbahaya. Sekali lagi menemukan makhluk roh ini, bagaimana mungkin Tang San melepaskannya, apalagi yang lainnya? Hanya makanan laba-laba iblis berwajah manusia tingkat tinggi untuk 8 tombak laba-labanya adalah sesuatu yang tidak bisa dia serahkan.